Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mutia Rahim, kelas 1A Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Sauri Majenah. Tujuan saya membuat video ini pertama untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah antropologi, pengantar antropologi yang diampu oleh Ibu Lastri Hasanah. Tugas ini juga sebagai tugas mandiri dan saya akan menjelaskannya tentang keberagaman masyarakat dan budaya. Untuk selanjutnya, langsung saja saya akan membahas tentang keberagaman masyarakat dan budaya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi nggak cuma dalam satu bidang ya, kalau keberagaman itu banyak bidangnya. Terus keberagaman budaya adalah kondisi masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Jadi keberagaman budaya ini menurut ini mencakup Indonesia sih, kayak suku bangsa, bahasa, dan budaya. Tapi untuk selanjutnya saya akan membahas tentang yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Next, mengenal wujud keragaman masyarakat dan budaya di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Yang pertama, ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang bahasa. Keragaman bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai masing-masing orang. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk menggunakan bahasanya masing-masing. Terus keragaman bahasa timbul akibat adanya berbagai macam suku, letak geografis, faktor budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Kalau bahasa di lingkungan tempat tinggal saya, ada 3 yang sering digunakan. Yang pertama yang paling mayoritas adalah bahasa Jawa, karena memang mayoritas dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua bahasa Sunda, yaitu sebagian masyarakat juga ada yang memakai bahasa Sunda, tapi yang paling banyak memakai bahasa Sunda adalah orang yang di daerah gunung. Terus yang ketiga ada bahasa Indonesia. Biasanya kalau orang-orang habis pulang merantau lama dari kota, itu pasti pulang masih memakai bahasa Indonesia sekitar beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Terus juga biasanya orang tua akan mengajari anak-anaknya yang masih dini, masih kecil, itu menggunakan bahasa Indonesia agar anak-anaknya itu bisa bahasa Indonesia. Dan biasanya mayoritas di desa saya memakai bahasa Jawa itu Jawa Ngoko. Kalau bahasa Jawa Kromo itu biasanya dipakai kalau ketika anak-anak atau anak kecil bilang ke orang tua atau ke yang lebih sepuh gitu. Untuk poin yang kedua yaitu tentang agama. Keberagaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama, meskipun masing-masingnya memiliki perbedaan kepercayaan. Agama mayoritas yang dianut masyarakat Desa Kutasari adalah agama Islam. Jadi emang di lingkungan tempat tinggal saya itu mayoritasnya Islam, bahkan untuk seperti agama Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu itu malah sepertinya sama sekali nggak ada. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang kesenian. Salah satu kesenian yang masih ada di Desa Kutasari adalah kuda lumping atau biasa disebut dengan ebek. Biasanya seorang pemain ebek memakai kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan kepalanya diberi icuk sebagai rambut. Tarian tersebut menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Jadi biasanya ebek itu akan ditangkap oleh orang yang punya hajat. Kalau di sini misal ada orang hajat pernikahan atau sunatan, atau biasanya kalau hari-hari kayak kemerdekaan itu pasti akan, kalau bahasa sini, nanggap ebek. Jadi itu untuk hiburan masyarakat umum. Biasanya pemain ebek itu kayak kesurupan gitu. Jadi itu tuh menghibur, kadang ada lucunya, kadang ada seremnya gitu. Ada juga barongannya. Kalau malam biasanya juga ada sintren. Sintren itu penari ya. Jadi kayak penari bidadari gitu. Terus untuk poin yang keempat yaitu tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting. Pendidikan yang ada di Desa Kutasari meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMK, atau SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan untuk masyarakatnya itu memang
ada yang mengenyam hingga perguruan tinggi. Tapi untuk di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, untuk pendidikannya itu hanya ada PAUD, TK, SD atau MI, udah sih. Kalau misal di tempat tinggal desa sebelah, desa tetangga itu ada SMK dan juga ada SMP. Tapi untuk masyarakat desa Kutasari sendiri itu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Untuk yang poin terakhir, yaitu poin kelima, yaitu tentang ekonomi. Keragaman ekonomi adalah taraf atau tingkat ekonomi yang beragam atau berbeda-beda yang terlihat dari beragam jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain, serta profesi seperti guru, perawat, tentara, dan sebagainya. Jadi, di lingkungan tempat tinggal saya itu banyak pesawahan, juga perkebunan. Kalau persawahan kebanyakan pertanian, jadi kayak petani padi, palawija juga ada, terus sayur-sayuran juga ada. Terus kayak perkebunan itu lebih banyak ke perkebunan karet. Terus untuk perdagangannya sendiri itu ada satu pasar namanya Pasar Kerandegan. Di situ untuk transaksi jual beli antara pembeli dan pedagang masyarakat desa Kutasari. Dan banyak juga perdagangan itu seperti warga desa Kutasari membuka toko kelontong di rumah masing-masing. Terus seperti profesi seperti guru, perawat, tentara, dan sebagainya, itu ada beberapa yang menjadi guru, itu malah banyak, perawat pun ada, tentara ada, dan profesi-profesi lainnya juga masih ada. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.